Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Arifah, mahasiswa baru dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Masih begitu lekat dalam keseharian kita hingga detik ini, bahwa pandemi COVID-19 rupanya telah banyak menghadirkan duka sekaligus pelajaran penting bagi seluruh individu di dunia. Terlebih soal keuangan, di mana uang menjadi alat tukar yang amat sangat penting dalam mendukung siklus kehidupan kita sehari-hari. Seolah direnggut secara paksa dan tanpa ampun, hingga berujung pada menurunnya tingkat ekonomi di seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Mengingat pandemi kali ini penyebarannya pun begitu pesat, bahkan dampaknya pun sangat berakibat fatal yang tragisnya telah menelan banyak nyawa dan kerugian besar lainnya. Bicara uang, tentu kita termasuk orang-orang yang dirugikan sebagai akibat dari hadirnya pandemi ini, khususnya bagi mereka yang sepenuhnya mengandalkan pendapatan harian, tentu akan mengalami penurunan pemasukan secara drastis. Belum lagi para pekerja yang tiba-tiba dirumahkan, serta para pekerja yang masih aktif bekerja di perusahaan pun tak luput dari dampak situasi pandemi ini, di mana sebagian diantaranya harus menerima pemotongan gaji di perusahaannya. Lantas cukup menyedihkan, bukan? Maka, untuk mempersiapkan fase new normal di tengah pandemi corona yang seolah makin mengganas kini, kita pun mesti bijak dan cermat dalam mengatur perencanaan keuangan, khususnya dalam ruang lingkup keluarga. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena perencanaan keuangan ini perlu kita atur dan persiapkan dengan matang sebagai proteksi sekaligus persiapan kita dalam menanggulangi berbagai risiko yang bisa jadi akan melanda keluarga di tengah fase new normal ini. Karena sebagai manusia kita tidak bisa memprediksi apalagi memperkirakan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin hadir dalam kehidupan kita, sehingga sikap bijak yang mesti kita lakukan saat ini untuk mengantisipasi fase new normal adalah mempersiapkan financial planning sebaik mungkin. Berikut tips-tipsnya untuk mempersiapkan financial planning yang tepat. Pertama, disiplin kelola keuangan. Kondisi finansial dikatakan sehat apabila pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Agar hal tersebut bisa tercapai, maka menyusun anggaran perlu dilakukan agar semua kebutuhan pokok terpenuhi hingga bagian khusus untuk tabungan atau investasi. Untuk itu, alokasikan pemasukan Anda sesuai dengan perencanaan pos-pos keuangan yang telah dibuat dan dalam mengelola keuangan sesuai dengan anggaran yang Anda miliki. Kedua, kendalikan hasrat berbelanja. Mengendalikan hasrat berbelanja memang tidak mudah, tapi Anda harus yakin bisa demi terciptanya kondisi keuangan yang sehat. Kebiasaan konsumtif seperti belanja berlebihan berpotensi membuat kondisi keuangan Anda tidak sehat. Saat situasi new normal berlaku, mal, restoran, bioskop, dan tempat wisata lainnya akan kembali dibuka untuk umum. Di saat-saat seperti inilah, penting sekali untuk mengendalikan diri agar tidak mudah tergiur tawaran promo atau diskon untuk kesenangan diri. Mulai biasakan untuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan semata. Anda bisa membuat anggaran khusus belanja dan pastikan tidak mengambil jatah dana lainnya saat dana belanja sudah habis. Yang ketiga, hindari hutang untuk barang konsumtif. Kebiasaan konsumtif seringkali didukung dengan kebiasaan berhutang. Sebenarnya berhutang itu boleh, asalkan bukan untuk barang konsumtif yang nilainya cepat turun. Jadi, Anda harus bisa membedakan mana barang yang konsumtif dan tidak, agar bisa membedakan mana yang bisa dicicil dan mana yang harus dibeli secara lunas. Ingat, kalau belum bisa membeli secara lunas, maka Anda sebenarnya belum mampu membeli barang tersebut. Yang keempat, cari penghasilan tambahan. Demi terciptanya kondisi finansial yang stabil, tidak ada salahnya jika Anda mencoba cari penghasilan tambahan, terutama bagi Anda yang bekerja di perusahaan yang cukup terdampak COVID-19. Anda tetap harus berjaga-jaga, terutama demi mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk seperti pemotongan gaji atau dipecat. Anda bisa mulai mencari pekerjaan lain seperti freelance atau membuka bisnis dari sekarang. Yang kelima, memiliki dana darurat.
Sangat penting untuk memiliki dana darurat di situasi seperti ini. Dana yang biasanya dihabiskan untuk jajan di akhir pekan bisa Anda alihkan sebagai dana darurat dalam bentuk tabungan atau investasi. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk menyimpan dana darurat ini adalah dengan membeli emas. Emas merupakan salah satu pilihan instrumen keuangan yang cocok untuk menyimpan dana darurat karena bisa menjaga nilai uang dan juga mudah dicairkan. Yang keenam atau yang terakhir, diskusi dengan orang yang tepat seputar masalah keuangan. Tidak semua orang memiliki kondisi keuangan yang aman dan mulus saat pandemi. Ada beberapa orang yang mengalami masalah keuangan entah karena kurang pendapatan atau karena hutang. Jika kamu mengalami masalah tersebut, diskusikan terlebih dahulu dengan orang terdekat dan minta bantuan dari mereka. Selanjutnya, kamu juga dapat meminta bantuan dari profesional yang berpengalaman seperti konsultan keuangan atau perusahaan manajemen utang untuk membantu kamu dalam merapikan kondisi keuangan keluarga. Selain kondisi tubuh, kondisi keuangan juga harus diperhatikan. Mengatur keuangan di tatanan hidup baru tidaklah gampang. Munculnya beberapa perubahan bisa mengganggu stabilitas keuangan pribadi Anda. Jadi, pintar-pintarlah mengatur ulang strategi dalam mengatur keuangan Anda. Jangan sampai Anda mengabaikan pengeluaran-pengeluaran kecil dengan tidak menghitung dan merencanakannya dengan benar, karena dampaknya bisa sangat merugikan keuangan sendiri. Selain itu, penghematan untuk disisihkan dana darurat harus dilakukan secara lebih disiplin lagi selama pandemi untuk melindungi kamu di kemudian hari jika terjadi apa-apa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.